Halo pemirsa JPR TV dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu lagi dengan saya Ladianti Arfiani dalam program Kominfo Newsroom. Mengawali informasi pertama pemirsa, Presiden Joko Widodo meminta dukungan dari negara-negara maju yang menjadi mitra dialog ASEAN agar blok regional dapat tumbuh berkembang. Hal ini disampaikan Presiden saat melakukan courtesy call dengan para Menteri Luar Negeri ASEAN beserta negara mitra dialog di Jakarta. Presiden Joko Widodo menerima kunjungan kehormatan para Menteri Luar Negeri ASEAN di Hotel Shangri-La Jakarta pada Jumat 14 Juli 2023. Dalam sambutannya, Presiden menyampaikan ASEAN berkomitmen untuk terus memperkuat persatuan dan solidaritas serta memperkokoh sentralitas, menjaga keamanan dan stabilitas kawasan. Oleh karena itu, pihaknya mengajak kerjasama dan dukungan nyata para mitra ASEAN untuk menjadi epicentrum of growth. Yang mulia, ASEAN memiliki potensi besar untuk menjadi epicentrum of growth, baik berupa usia produktif yang melimpah, serta kekayaan alam yang juga berlimpah. Presiden menilai seluruh sumber daya tersebut tidak dapat sepenuhnya termanfaatkan dengan baik tanpa dukungan dari negara-negara maju agar bisa saling menguntungkan. Dukungan baik ini dibutuhkan demi meninggalkan pendekatan zero sum atau satu menang dan orang lain kalah. Justru langkah yang perlu diambil adalah pendekatan saling menguntungkan tanpa ada pihak yang dijatuhkan. Ada sebuah pepatah di Indonesia, yaitu menang tanpa ngasorake, yang artinya kita dapat menjadi pemenang tanpa merendahkan yang lain, tanpa mengalahkan yang lain. Untuk itu, saya mengajak kita semuanya, marilah kita menjadi pemenang yang terhormat, menang tanpa ngasorake. Informasi lainnya pemirsa, Wakil Presiden Ma'ruf Amin selaku Ketua Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua melakukan peletakan batu pertama dalam rangka penetapan lokasi pusat pemerintahan Provinsi Papua Tengah. Wapres berharap agar kawasan tersebut tidak hanya berfungsi sebagai pusat pemerintahan, tetapi juga sebagai pusat seni budaya, ruang terbuka hijau, hingga tempat interaksi sosial masyarakat setempat. Dalam kunjungan kerja ke Kabupaten Nabirai, Provinsi Papua Tengah, Wakil Presiden Ma'ruf Amin meletakkan batu pertama pembangunan kawasan kantor pemerintahan Provinsi Papua Tengah yang dilanjutkan dengan penanaman bibit pohon matoa di area yang sama. Pembangunan Papua Tengah sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 yang menetapkan bahwa Provinsi Papua Tengah sebagai salah satu provinsi baru dengan ibu kota di Kabupaten Nabirai. Untuk itu diperlukan infrastruktur yang memadai guna mendukung sumber daya manusia di pemerintah Provinsi Papua Tengah. Dalam sambutannya, Wapres menilai dengan adanya pembangunan kawasan sentra perkantoran pemerintah yang baru dapat dicapai melalui semangat kebersamaan yang kuat bagi para pemangku kepentingan. Persamaan yang terjalin kiranya makin memperkokoh fondasi kerja untuk segera merampungkan perencanaan dan pembangunan kawasan sentra perkantoran pemerintah baru yang bernuansa kearifan lokal, etnik, dan hijau. Selanjutnya, Wapres juga meminta kepada seluruh jajaran pemerintah daerah dan masyarakat Papua Tengah untuk dapat menjalankan percepatan pembangunan di Provinsi Papua Tengah secara optimal. Saya minta kementerian, lembaga, dan dunia usaha dan pemangku kepentingan lainnya untuk memperkuat sinergi, koordinasi, dan kolaborasi. Pastikan agar implementasi agenda, program, dan kegiatan strategis dapat menyentuh masyarakat asli Papua di berbagai pelosok Papua Tengah. Pemirsa, Gubernur Bank Indonesia mengajak masyarakat untuk berbelanja produk UMKM dalam negeri. Melalui Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia yang diselenggarakan di Kalimantan Tengah, Peri berharap dapat mengakselerasi pencapaian 30 juta UMKM Indonesia Go Digital pada tahun 2024 mendatang.
Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio mengajak masyarakat Indonesia agar membelanjakan uangnya untuk membeli hasil usaha yang diperjualbelikan para pelaku UMKM. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian nasional melalui Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada tahun 2023. Dalam sambutannya pada acara Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia di Kalimantan Tengah, Peri juga menjelaskan bahwa Gernas BBI merupakan program yang diinisiasi oleh pemerintah sejak tahun 2020. Yang bertujuan untuk memfasilitasi pengembangan ekosistem UMKM berbasis digital yang diharapkan dapat mengakselerasi pencapaian 30 juta UMKM Indonesia Go Digital pada tahun 2024 mendatang. UMKM adalah hampir 90% menyerap tenaga kerja. Sebagai pilar ekonomi negara, ekonomi Kalteng. Lebih dari itu saya sampaikan, UMKM adalah memajukan kaum wanita. Memajukan anak-anak bangsa, kaum milenial. Itulah semangat UMKM, penciptaan lapangan kerja. Wisata Indonesia sungguh luar biasa, sumber devisa, memajukan bangsa, dan mengendalikan harga terjangkau adalah sungguh mensejahterakan rakyat. Pada kesempatan yang sama, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Teten Mas Duki mengatakan, pentingnya peran pemerintah daerah untuk mendukung gerakan BBI juga Bangga Berwisata Indonesia sehingga mampu mengembangkan UMKM demi terciptanya pertumbuhan ekonomi yang lebih merata di seluruh Indonesia. Dengan daerah, kita bahu-membahu, kita bisa membangun industri yang melahirkan lapangan kerja yang lebih luas, yang melibatkan para UMKM kita. Dan dengan begitu, maka kita siap menjadi negara maju dengan membangun kesejahteraan yang meluas dan merata. Informasi lainnya, pemirsa, penerapan Undang-Undang Anti-Deforestasi Uni Eropa menjadi perhatian khusus pemerintah Indonesia. Mendak mengungkapkan kebijakan ini dinilai diskriminatif karena menyasar kepada produk yang diekspor dari Indonesia. Senada dengan hal itu, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto juga menyebut dengan aturan tersebut berpotensi merugikan Indonesia hingga 7 miliar US dollar. Penerapan Undang-Undang Anti-Deforestasi Uni Eropa atau EU Deforestation Free Regulation jadi perhatian khusus pemerintah Indonesia. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan pemerintah Indonesia mengajak sejumlah negara yang turut terdampak atas implementasi Undang-Undang Anti-Deforestasi untuk melawan kebijakan tersebut. Mendak mengungkapkan kebijakan ini dinilai diskriminatif karena menyasar kepada produk yang diekspor dari Indonesia, di mana harus terjamin bebas dari deforestasi dan mampu menghambat eksportasi produk Indonesia. Utamanya pada komoditas perkebunan seperti kopi, lada, coklat, kelapa sawit, karet hingga cengkeh, yang mana harus lolos verifikasi untuk menjamin produk tersebut bukan berasal dari kawasan hasil penggundulan hutan atau deforestasi. EU deforestasi itu undang-undang sangat diskriminatif, ditujukan hanya untuk kita, ya, produk-produk kita, kopi, lada, coklat, sawit, apalagi karet, cengkeh, ya nanti dikaitkan dengan deforestasi. Itu sangat diskriminatif, oleh karena itu kita akan melakukan perlawanan, nanti berunding, kemudian perlawanan, tentu mengajak negara-negara yang punya kesamaan seperti Malaysia. Senada dengan hal tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto juga menjelaskan, dengan adanya aturan ini Indonesia menjadi salah satu pihak yang dirugikan, dengan potensi kerugiannya mencapai hingga 7 miliar US dollar atau setara dengan 104 triliun rupiah pada ekspor komoditas perkebunan dan peternakan Indonesia. Tak sampai di situ, IUDR juga menerapkan skema benchmarking yang mengklasifikasikan negara menjadi 3 tipe, yakni negara beresiko tinggi mendapatkan biaya tambahan sebanyak 8%, risiko sedang mendapatkan biaya tambahan sebesar 6%, dan risiko rendah mendapatkan biaya tambahan sebanyak 4%. Ia juga menjelaskan agar tidak mendapatkan biaya tambahan tersebut, nantinya produk yang akan masuk ke Eropa harus terverifikasi. Sehingga pemerintah akan mengajukan agar panduan verifikasi tersebut mengadopsi beberapa sertifikasi lokal. Hingga saat ini Indonesia juga sudah mengusulkan adanya joint mission bersama Malaysia untuk membentuk satuan tugas atau task force guna melakukan pembahasan dan mengkaji agar kebijakan IUDR tidak diskriminatif terhadap pemangku kepentingan dan petani smallholders.
Nah, persoalannya bagi Indonesia country benchmark. Jadi negara itu akan diklasifikasikan high risk, standard risk, atau low risk. Nah, pada saat dia menjadi high risk, 8% dari barang ini harus diverifikasi. Standard risk 6%, sedangkan low risk 4%. Dalam berbagai kasus mereka tetap butuh verifikasi. Nah, verifikasi ini tentu ada ongkosnya, siapa yang menanggung. Dan ini sangat mengganggu kepada smallholder. 15-17 juta pekebun kita akan terdampak dengan ini. Adapun sebenarnya kerangka kebijakan IUDR telah lama dirundingkan di Parlemen Eropa, namun baru diundangkan pada April 2023. IUDR baru resmi berlaku pada tanggal 16 Mei 2023. Namun, Uni Eropa memberikan masa transisi bagi perusahaan besar untuk mengimplementasikan aturan baru itu dalam waktu 18 bulan. Sementara itu, untuk perusahaan kecil mendapatkan fase transisi selama 24 bulan. Pemirsa, setelah jeda iklan, kami akan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami dalam Kominfo Newsroom.